kita lakukan selama Ramadan. Tentunya sejatinya semua kita telah mampu menata hati, memperbaiki diri untuk menggapai ilahi dan mencapai kehidupan yang hakiki dunia dan akhirat. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kita berpuasa di dalam. Hari ini kita berhari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian kita sebagai manusia. Maka setidaknya berdasarkan pendekatan Al-Quran dan hadis, ada 3 ciri orang yang kembali kepada fitrah, dan itulah yang disebut dengan Idul Fitri setelah mereka menempuh madrasah rohaniah Ramadan. Mudah-mudahan 3 ciri itu sudah kita miliki dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri yang pertama, orang-orang yang menemukan Idul Fitri dalam kehidupannya, itulah mereka yang senantiasa melakukan amal soleh. Mereka yang cinta melakukan kesalehan sosial. Ada perbedaan antara orang soleh dengan orang muslim. Orang soleh adalah orang yang baik, tapi kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Orang lain tidak merasakan kebaikan. Sementara muslim lebih tinggi daripada orang soleh. Orang muslim adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, tapi kebaikannya bisa dirasakan orang lain. Dia memiliki harta, dia pun merasakan hartanya. Dia bersedekah, berinfak, berwakaf di berbagai tempat yang membawa kebaikan bagi orang banyak. Dia punya pangkat, dia memiliki jabatan, dan dia mampu mensejahterakan orang dengan kekuasaannya. Itulah yang disebut dengan orang muslim. Maka sejatinya orang-orang yang Idul Fitri dalam kehidupan ini, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan selalu menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Mengapa demikian? Karena mereka menyadari bahwa dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, wadah, sawah atau ladang untuk akhirat. Oleh karenanya, taburlah kebaikan, tanamlah amal soleh, maka pasti kita akan menuai kebahagiaan dan kesenangan nanti di hari kemudian. Dan ingatlah siapa saja yang hari ini, orang yang hari ini menabur benih-benih kejahatan, menanam benih-benih keburukan, mungkin dia akan sukses dengan kejahatannya, mungkin dia akan bahagia, senang dengan segala keburukan, kefasikan dan kezalimannya. Tapi suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran dan siksaan bagi mereka yang menabur kejahatan dan keburukan pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita lewat firman-Nya di dalam Al-Quran, terletak dalam surah Az-Zalzalah ayat 8, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, maka pasti akan merasakan siksaan Allah. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Wahai Muhammad, nanti engkau akan melihat di akhirat orang-orang yang selalu melakukan kejahatan dan keburukan, mereka yang senantiasa melakukan kefasikan dan kezaliman. Nanti ketika dia berhadapan denganku, kata Allah, dia akan tundukkan kepalanya, tidak berani menatap karena dosa dan kejahatan yang dia taburkan di dunia ini. Waqalu, sambil mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah, mata kami ini sudah melihat siksa neraka-Mu. Wasamina, telinga kami sudah mendengarkan rintihan sakit, teriakan minta ampun ya Allah, kami tak sanggup. Warjina na'mal salihan, inna kunna mu'minun. Mereka minta dikembalikan ke dunia sebentar saja, kami ingin menjadi orang-orang yang soleh, kata mereka. Mereka menyesal sampai turun air matanya, berganti dengan darah mengalir di kelopak matanya. Tapi kata Allah, Allah jawab lewat firman-Nya, waduku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza waduku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Wahai manusia yang banyak dosa, tiada guna engkau bertobat hari ini, tiada guna engkau menyesal, tidak berguna air
matamu engkau tidak suka berbuat kebaikan di dunia, maka hari ini sesungguhnya kami telah melupakanmu dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang telah engkau kerjakan. Bapak ibu saudara-saudariku, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam berbagai hadis dikatakan memang kita tidak cukup menjadi orang soleh, tetapi jadilah kita orang muslim yang kita juga suka berbuat kebaikan kepada orang lain. Memasuki awal Syawal ini, maka yang paling bagus untuk kita kerjakan, untuk kita amalkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Man laqiya akhahu bima yuhibbu liyusirrahu bidzalika sarrahu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah." Siapa yang mendatangi saudaranya, dia berkunjung ke tempat saudaranya demi untuk membahagiakan saudaranya, bidzalika sarrahu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah, maka dengan sebab itulah nanti dia pasti akan dibahagiakan Allah pada hari kiamat. Betapa indahnya kita orang-orang yang menebarkan rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, dan membangun nilai-nilai cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Di dalam riwayat lain dikatakan, "Inna min mujibatil maghfirah idkhaluka surur ala akhikal muslim." Sesungguhnya di antara perbuatan yang menghapus dosa-dosamu, gembirakanlah saudara-saudaramu yang muslim. Jangan engkau sakiti hati mereka, jangan engkau zalimi mereka, jangan engkau susahkan kehidupan mereka, tapi ketika engkau mampu memberikan rasa gembira, rasa bahagia, rasa senang kepada saudara-saudaramu pun, itu sudah cukup untuk menghapus dosa dan kesalahan yang engkau lakukan. Hari ini tataplah ke depan, inilah ke kanan dan ke kiri, olehlah ke belakang, lalu pandanglah, maka engkau akan mendapati saudara-saudara. Maka sejatinya dalam kehidupan ini kita harus mampu membangun kesalahan sosial dan tidak dibangun dengan kesalahan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kepada kita dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 112, "Duribat alaihim al-ghillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Manusia itu akan senantiasa ditimpa musibah, bencana, kesusahan, kesengsaraan, kecuali dia mampu membangun hubungan yang baik dengan Allah dan diimbangi dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia atau kesalahannya kepada orang lain. Bapak ibu saudara-saudari, jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Akan bagaimana manusia? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang musyrik, orang yang rugi, orang yang bangkrut?" Lalu sahabat menjawab, "Al-muflisu man la dirham lahu wa la mata." Ya Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang tidak punya uang, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, mereka yang tidak punya kekayaan dalam kehidupannya, mereka yang tidak punya modal dalam usahanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya lakon karena memang rata-rata sahabat Nabi kebanyakan berdagang. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sekaligus inilah yang menjadi renungan dalam khutbah Idul Fitri kali ini, betapa pentingnya kita membangun kesalahan sosial dalam kehidupan ini. Siapa itu orang yang rugi? Siapa orang yang bangkrut? Rasulullah mengatakan, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti baksyatan hada wa qadha hada wa akala mala hada wa daraba hada." Orang-orang yang bangkrut, orang yang rugi, kata Rasulullah, dia yang datang pada hari kiamat menghadap Allah di salatin, dengan pahala salatnya yang banyak, wa siyamin, dengan pahala puasanya yang tidak pernah putus, wa zakatin, dengan pahala zakatnya yang berlimpah ruah. Tapi disayangkan, kata Nabi, wa ya'ti baksyatama hada wa qadha hada, dia ketika di dunia suka mencaci maki orang, mencela, mengungkap, mengejek, mengadu domba orang lain, wa akala mala hada wa daraba hada, dia suka mengambil hak orang lain secara batil, dia rampas, dia ambil dengan cara yang tidak benar, bahkan dia zalimi orang lain. Maka nanti pada
hari kiamat orang-orang yang dia zalimi itu akan dipertemukan dengan dirinya lagi. Di dunia dia terbebas dari hukuman dunia karena kekuasaannya, karena hartanya, hebat dia, tapi dia lupa ada sallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil, yang akan menghakimi hamba-hambanya yang curang dan tidak adil ketika di dunia. Ketika dia sudah dipertemukan dengan orang-orang yang dia zalimi, maka cara menebusnya adalah fayati min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Pahalanya yang banyak tadi itu dipindahkan satu persatu kepada orang yang dia zalimi sebagai penebus kesalahannya, kejahatannya selama di dunia. Fa in kanat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, jika habis pahalanya tapi orang-orang yang dia zalimi itu masih banyak, maka cara menebusnya adalah ukhidha min khatayahum faturihat alaihi tufaturihatin nar. Maka dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi itu dipindahkan kepadanya dan akhirnya dia harus dilemparkan ke dalam neraka sebagai penebus untuk mempertanggungjawabkan kejahatan dan kezalimannya kepada orang-orang yang dia zalimi selama di dunia. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang muflis, yang dikatakan sebagai orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, mereka yang tidak mampu membangun kesolihan sosial dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ciri yang kedua, madrasah rohaniah Ramadan sebagai ciri orang-orang yang Idul Fitri. Itulah mereka yang senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalihan individualnya semakin meningkat. Akhir Ramadan bukanlah akhir dari segalanya, tapi kita harus menyadari bahwa hari ini kita akan memulai kehidupan yang baru sebagai manusia-manusia baru dengan peradaban-peradaban yang baru. Maka selesai Ramadan, kita yang disebut sebagai orang yang Idul Fitri harus mampu mempertahankan kuantitas dan kualitas ibadah Ramadan kita untuk kehidupan ke depan. Dan yang perlu kita ketahui, dalam menjalankan ritual ibadah kepada Allah, setidaknya ada 3 syarat yang harus kita miliki. Syarat yang pertama adalah ketaatan. Seorang yang ahli ibadah, mereka tidak lagi mencampur adukan antara ibadahnya dengan maksiatnya. Mereka taat, tidak lagi berbuat maksiat, bahkan mereka benci terhadap kemaksiatan. Kemudian yang kedua, mereka harus menjalankan ibadah itu dengan penuh syukur. Syukur nikmat, tamamul hikmah. Orang yang bersyukur terhadap suatu nikmat, maka dia akan memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang beribadah itu sejatinya dia ubah semakin dekat, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah itu, mereka akan menjadi pribadi yang Idul Fitri. Bapak ibu saudara-saudari jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di dalam Al-Qur'an bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menumpahkan, menurunkan azab kepada orang-orang, kepada penduduk yang tidak mau taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersyukur, bahkan mereka angkuh dan sombong kepada Allah. Allah katakan kepada mereka lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika manusia itu lupa dengan peringatan-peringatan yang kami berikan, mereka lupa bersyukur, mereka lupa sujud, mereka lupa beribadah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kepada mereka yang lupa itu, kami berikan apa yang mereka inginkan, bahkan melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Allah kasih mereka harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, sampai mereka lupa, tidak sadar juga. Aghasnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka inilah yang kita takuti. Nanti kami, kata Allah, akan datangkan azab itu secara tiba-tiba. Tsunami bisa datang tiba-tiba, banjir, longsor, sulit dari Allah, gempa bisa datang tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Mereka terdiam, terkejut, dan mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka karena azab itu datang secara tiba-tiba. Dalam sejarah dikatakan bagaimana kehancuran negeri Sabah. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fa'arsalna
ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ada kaum Nuh yang Allah hancurkan. Allah turunkan kepada mereka batu, hujan, sehingga mereka semuanya tenggelam. Dan kita lihat sampai hari ini Laut Mati yang terletak antara Jordania dan Israel itu merupakan sisa saksi sejarah kaum Nuh yang Allah hancurkan karena berbuat maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga baca dalam sejarah bagaimana kaum bersama kekuasaannya, bersama hartanya, dia mengaku kaya, sombong, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hebat, lupa diri. Wa fasakna bihi wa bidarihi al-arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Qarun yang kaya itu kami tenggelamkan bersama hartanya, kekuasaannya, dan rumahnya sampai hari ini tidak terlihat lagi. Kemudian ada Fir'aun yang mengaku Tuhan. Ma'alimtu ilahin min ghairi, aku tidak tahu lagi, kata Fir'aun, apakah masih ada Tuhan selain diriku. Tapi Fir'aun juga ditenggelamkan Allah di terusan Zeus di kota Mesir ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang yang beriman. Fanyalma nunajika ibadatika litakuna liman khalfaka ayah. Hari itu Fir'aun akan diselamatkan supaya dia menjadi pelajaran bagi umat yang hidup di kemudian hari. Inilah contoh orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan ditenggelamkan dan dibinasakan. Dan sampai hari ini jasad Fir'aun masih utuh dalam bentuk mumi yang diletakkan di sebuah museum di Mesir, di kota Alexandria, sebagai pelajaran bagi umat yang hidup di kemudian hari, bagi manusia yang hidup di kemudian hari, bahwa keangkuhan, kesombongan, dan ketidaktaatan kepada Allah akan menghancurkan kehidupan manusia. Bapak, ibu, saudara-saudariku, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang-orang yang Idul Fitri itu, mereka adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka semakin bertambah ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, maka jaga, pelihara dengan baik. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya perbuatan maksiat bisa menyebabkan nikmat itu dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sebuah nikmat, sekejap mata saja sudah hilang dari kehidupan kita. Salah satu penyakit manusia yang paling parah di dunia ini adalah mereka yang jarang bersyukur dengan apa yang ada. Mereka baru menyadari arti sebuah nikmat kalau nikmat itu sudah tiada. Nikmat sehat sering terabaikan, tapi ketika kita sakit barulah kita menangis, ya Allah. Nikmat ayah dan ibu, nikmat kedua orang tua sangat terasa ketika ayah dan ibu sudah tiada. Apalagi di saat tanggal 1 Syawal Idul Fitri seperti ini, maka bersyukurlah kita yang memiliki kedua orang tua. Mereka adalah wakil Allah yang ada di dunia ini. Datangilah mereka, peluklah tubuhnya yang merentah, ciumlah kedua tangannya yang selalu menengadah, lisannya yang selalu mendoakan kita dalam setiap sholat dan ibadah. Kita yang saat ini tidak memiliki orang tua akan sangat terasa. Biasanya mereka lah orang pertama yang kita kunjungi. Kita berdoa di atas pusalanya, kita datangilah, kita ziarahlah kenangannya, karena kita sadar kasih sayang ibu akan membawa ke surga, dan rasa cinta ayah tidak ada penghujungnya. Maka ayah dan ibu jangan sampai terlupakan. Unta yang mutiara yang kita berikan, istana megah yang kita persembahkan, itu pun belum cukup untuk membalas jasa ayah dan bunda. Karena kasih sayang mereka berdua tak terbatas dan tak terarah. Oleh karenanya, kita yang hari ini masih memiliki orang tua, sayangilah mereka, mintalah doa-doa mereka. Doa ibu akan mampu mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kita yang masih memiliki orang tua. Jadikanlah mereka sebagai mutiara yang paling berharga, raja dan permaisuri dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat di dunia ini, dipastikan mereka adalah orang-orang yang sangat santun kepada kedua orang tuanya, yang selalu memuliakan ayah ibunya, dan selalu mendoakan di sepanjang hari dan malam. Sampai
alaihissalam yang kaya raya, hartanya berlimpah, istananya megah, berlapiskan emas dan kaca. Beliau pun pernah berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajarilah aku supaya aku ini tahu bersyukur kepadamu, dan ajarilah aku supaya aku juga tahu berterima kasih kepada kedua orang tuaku, ayah dan ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dalam kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ciri yang ketiga dari orang-orang yang Idul Fitri, itulah mereka yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai peradaban dan kesantunan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Al-adabu fawqal ilmi, adab berada di atas ilmu pengetahuan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Bapak ibu saudara-saudari jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada saat ini sungguh kita merasakan kekhawatiran yang sangat dalam. Kita sedang berada di tengah ambang krisis kehancuran moralitas. Telah hilang sifat amanah, telah hilang juga rasa malu, dan telah hilang juga rasa kasih sayang dalam kehidupan ini. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan kita lewat sabdanya yang berbunyi, al-amanah tajlibur rizqa. Siapa yang amanah, jujur, maka pasti Allah akan mendapatkan rezeki kepada mereka. Wal khiyanah tajlibul faqra, dan siapa yang khianat, tidak bisa dipercaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kefakiran, kemiskinan dan kesengsaraan kepada mereka. Di dalam riwayat lain dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah mereka yang hidupnya berguna bagi orang lain, mereka yang suka menebarkan rasa kasih sayang, cinta dan perdamaian, dan selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa saja yang ada di bumi ini, manusianya, hewannya, tumbuhannya. Sayangilah bumi Allah, yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit akan sayang kepadamu. Man la yarhamullah yarham, siapa orang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada orang lain, maka selamanya dia tidak akan pernah disayang oleh Yang Maha Penyayang. Ar-Rahimuna yarhamkumur Rahman, mereka yang menebarkan rasa kasih sayang akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dan mencintai dirinya sendiri. Oleh karenanya, dalam suasana fitrah ini, marilah kita kembangkan nilai-nilai perdamaian, rasa cinta dan kasih sayang. Jadilah kita seperti jarum dan benang yang mampu menyatukan sehingga indah kelihatannya, dan janganlah seperti gunting yang memutus dan memecah belah sesuatu yang sudah tertata dengan rapi menjadi bercerai-berai. Pada akhirnya setelah Ramadan ini berlalu, maka marilah kita meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal, karena berhasilnya seseorang di bulan Ramadan akan terlihat setelah Ramadan ini berlalu. Dan marilah kita juga memperbaiki diri, membersihkan dosa serta kesalahan kita kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita lewat sabdanya yang berbunyi, kullu bani adam khata'un, semua manusia itu pasti punya kesalahan, pasti memiliki dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang memiliki dosa adalah orang yang segera bertaubat dan meminta maaf. Tidak ada seorang pun yang tidak punya kesalahan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara-saudariku, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat Id nanti, marilah kita sama-sama saling mengulurkan tangan untuk saling berjabatan sambil kita mengucapkan dengan penuh kerendahan dari lubuk hati yang paling dalam, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu wa iyyakum minal a'idina wal qa'idin, kullu amin wa antum bikhair. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali menemukan jalan yang benar, dan kita berbahagia karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
Amin ayati nabi ayati Abdul Hakim ya taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.